2012 itu menurut gue acara yang penting banget buat anak muda di Indonesia, terlebih di Jakarta. Kenapa? Karena banyak sekali pemikir-pemikir Indonesia yang karyanya tidak diketahui oleh anak-anak zaman sekarang. Nah, salah satunya adalah Ahmad Wahib ini. Dengan adanya Sayembara Ahmad Wahib 2012, maka ada kesempatan, ada peluang untuk anak-anak muda seperti gue dan yang lainnya untuk bisa paling tidak mengetahui dan mengenal siapa sebenarnya Ahmad Wahib, apa saja karyanya dan apa pemikirannya. Ahmad Wahib ini sebenarnya layaknya anak muda, dia ini orang yang galau sebenarnya. Nggak ada bedanya sama anak zaman sekarang, tapi bedanya apa? Yaitu bahwa yang digalauin oleh Wahib beda sama yang digalauin orang zaman sekarang. Kalau sekarang orang galau gara-gara pacar, gara-gara teman gitu. Wahib galau soal eksistensi dirinya dia galau soal agamanya, dia galau soal Tuhannya. Yang menurut gue paling luar biasa dari Ahmad Wahib adalah bahwa walaupun dia mempertanyakan segala sesuatu, termasuk agama yang dianut, dia masih tetap percaya bahwa itu adalah yang benar. Beda kalau zaman sekarang banyak orang yang berpikir radikal, lalu dia memilih menanggalkan atribut keagamaannya. Wahib itu enggak seperti itu. Lalu dia juga memberi ruang bahwa pada apapun yang dia percayai itu enggak absolut benar. Selalu ada ruang untuk kesalahan. Seperti Wahib ngomong di salah satu tulisannya, dia bilang, saya ingin berkomunikasi dengan Tuhan bukan hanya pada saat saya sedang akrab sama dia, tapi pada saat saya juga lagi nggak ngomongan sama dia gitu, pada saat lagi nggak baik-baik, saya juga mau bisa akrab sama Tuhan. Gitu. Itu menegaskan bagaimana sebenarnya Wahib memandang bahwa apa yang dia yakini tidak menutup kemungkinan kalau ada sesuatu yang dia nggak tahu. Jadi nggak ada yang absolut, nggak ada yang mutlak. Itu menurut gue itu yang luar biasa dari Wahib. Wahib, saya Adri selaku host nanti. Nama Ahmad Wahib, nama yang saya yakin kalau saya sebut di luar komunitas ini ya, saya yakin nggak ada yang tahu. Kalau disebut Raditya Dika, mungkin semua orang baru tahu. Kalau Ahmad Wahib nggak gitu tahu. Buat saya kesan dan pesannya apa ya? Saya suka banget gitu sama dia. Beliau merupakan pemikir yang sangat hebat gitu. Dan isinya pun juga tajam. Memang agak sedikit kontroversial, tapi kenapa nggak bisa dihargai kalau itu emang pikiran yang jujur dari sebuah pribadi. Saya ngeliatnya, tapi saya jujur buat saya sendiri, kalau saya nyimpan buku kayak gini di rumah, saya mendingan ketahuan nonton porno daripada ketahuan baca buku ini daripada ibu saya. Ya, pendapat saya tentang Ahmad Wahib, saya rasa dia pemikir yang mungkin tidak selamanya pengen kelihatan di depan gitu. Dia definitely bukan, kalau ibarat King Arthur, dia bukan rajanya, mungkin dia lebih Merlinnya. Dia pemikir di belakang itu semua, dan orangnya kayaknya sangat dalam dan jujur terhadap diri sendiri gitu. Kalau memang berbeda, dia nggak takut untuk menuangkannya dalam bentuk tulisan gitu. Dan saya menghargai orang-orang kayak gini, karena zaman sekarang terlalu banyak orang yang pengen berubah biar untuk diterima komunitasnya, dan menurut saya Ahmad Wahib nggak seperti itu orangnya. Ya, acara ini Sayembara Ahmad Wahib 2012 dimaksudkan untuk memperkenalkan pemikiran dan sosok Ahmad Wahib. Jadi Ahmad Wahib ini aktivis muda yang ya harus mati muda juga, tapi meninggalkan satu legacy pemikiran Islam, terutama yang mendukung gagasan-gagasan toleransi dan kebebasan beragama. Acara ini ingin mengundang sebanyak mungkin anak muda untuk kembali yang menyebarkan dan mengkampanyekan isu ini secara lebih luas, berhubung dengan ya kita tahu kondisi Indonesia saat ini juga banyak kasus-kasus atau peristiwa-peristiwa yang didorong oleh sikap intoleransi. Ahmad Wahib sendiri merupakan inspirasi terutama bagi saya dalam hal kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat, dan pluralisme. Itu yang penting. Dalam Sayembara tahun ini tidak hanya ada lomba esai, karena sejak tahun 2005 semuanya hanya lomba esai dan pemenangnya diberikan Ahmad Wahib Award, tapi tahun ini ada 3 kategori, yaitu esai, blog, dan video. Kita dapat 9 finalis masing-masing, 3 orang dari setiap kategori, dan sebagai dewan juri kita sangat surprise, sangat amazed bahwa karya-karya mereka dan apa yang telah mereka berbuat di komunitasnya masing-masing merupakan bukti nyata bahwa anak muda pro pada toleransi, pro pada gagasan-gagasan kebebasan yang tentunya akan membuat Indonesia ke depan jauh lebih baik. Tahun 2008
saya tapi dianugerahi tahun 2010 saya mendapatkan Ahmad Wahib Award, dan untuk 2012 ini saya dipercaya untuk jadi salah satu dewan juri. Ini menarik buat saya karena pertama semakin banyak anak muda yang berkarya dan karya-karya mereka hebat. Kita menyelenggarakan sayembara Ahmad Wahib ini bukan untuk menciptakan Ahmad Wahib baru, tapi sosok-sosok muda di era ini, di era kontemporer yang menjadi dirinya sendiri tetapi kelak akan menjadi inspirasi bagi toleransi, bagi terwujudnya kehidupan Indonesia yang toleran dan setuju pada gagasan-gagasan yang terbuka. Yang menarik tahun ini dari 9 finalis ada 2 dari kalangan non-muslim. Ini sesuatu yang menarik bagi kami karena ternyata gagasan Ahmad Wahib dan gagasan toleransi diterima dengan sangat baik di luar komunitas anak muda muslim, dan kami memilih 2 di antara 9 itu untuk mendapatkan hadiah Ahmad Wahib, juga bukti bahwa pemikiran mereka memberikan sumbangan positif bagi berlangsungnya toleransi antar umat beragama di negara ini. Saya Dani, salah satu finalis sayembara Ahmad Wahib kategori blog. Saya beruntung bisa datang ke acara ini untuk bisa ikut menjadi salah satu dari sekian banyak finalis. Proses kreatif saya selama menulis blog kebanyakan sih lebih kepada kegalauan pribadi, juga pergulatan batin aja terhadap segala kondisi yang ada di sekitar saya. Sebenarnya kebanyakan dari blog itu sendiri tidak banyak membahas soal pluralisme atau toleransi, hanya sekedar bagaimana sih kita menyikapi perbedaan, bagaimana sih sikap kita untuk bisa menerima segala yang beda itu tadi. Secara jujur saya nggak begitu dekat dengan sosok Ahmad Wahib, hanya memang pemikirannya bagi saya sangat luar biasa, karena dia bicara sesuatu yang saat itu, tahun di mana Ahmad Wahib masih hidup, bicara soal pemikiran yang sangat radikal, dan pada akhirnya bagi saya dia tidak hanya bicara tentang pluralisme toleransi, dia bicara tentang kemanusiaan itu sendiri. Halo, nama saya Bobby, saya finalis sayembara Ahmad Wahib 2012 kategori video. Perasaan saya saat ini berada di sini tentu saja bangga dari sekian orang pemuda yang mengirimkan karyanya, kemudian malam ini sudah terpilih finalis yang akan menerima award. Saya kira momentum seperti ini sangat membanggakan dan sangat penting adanya sayembara seperti Ahmad Wahib, karena di sini para pemuda-pemuda Indonesia yang punya pemikiran yang sama dengan Ahmad Wahib bisa meneruskan cita-cita beliau untuk menyebarluaskan toleransi melalui karya-karya yang baru, bisa melalui blog, esai atau video. Kemudian saya berharap bahwa sayembara semacam ini, sayembara Ahmad Wahib, akan berlangsung terus di tahun-tahun berikutnya, dan saya mengucapkan sukses untuk sayembara Ahmad Wahib untuk tahun berikutnya. Oke. Tokoh Ahmad Wahib adalah tokoh yang sangat inspiratif buat para pemuda di Indonesia, bukan saja bagi mereka yang muslim tapi juga yang non-muslim seperti saya. Bahkan saya awalnya agak deg-degan mengikuti festival ini Ahmad Wahib, tapi ternyata ya memang festival ini, sayembara ini terbuka untuk siapa saja, dan saya merasa tidak ada bedanya dan tidak ada masalah mengenai saya sebagai satu-satunya finalis yang beragama non-muslim gitu. Maju terus sayembara Ahmad Wahib. Kesan saya ketika mengikuti festival ini, bangga sekali tentunya sampai di sini, sampai tahap akhir ini sendiri. Bagi saya Ahmad Wahib itu sendiri adalah yang memberikan tempat bagi golongan minoritas untuk untuk bisa untuk tidak ada golongan yang diistimewakan atau diskreditkan. Itu aja. Jadi dia memberikan tempat bagi yang namanya perbedaan itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Khairul Anwar KH dari Cirebon. Saya datang ke sini sebagai finalis sayembara Ahmad Wahib Award kategori blog. Proses kreatif saya tidak bisa saya jelaskan di sini karena sangat panjang tentunya dan durasinya terbatas. Saya langsung saja kesan saya terhadap award ini. Saya mengharapkan bahwa nantinya virus toleransi itu bisa dikembangkan
di kalangan anak-anak muda. Jadi toleransi nggak sekedar isu besar yang didiskusikan oleh para akademisi, tapi bisa dibincangkan di mall-mall. Yang terakhir, kesan saya terhadap Ahmad Wahib sendiri. Ahmad Wahib itu menurut saya pemikir yang cool ya, pemikir yang berani, jujur, dia apa adanya, dia nggak ada yang aling-aling. Jadi kalau menurut dia benar-benar, kalau menurut dia salah-salah. Dan satu lagi untuk Ahmad Wahib itu sublim. Dia itu selalu gelisah. Gelisah mempertanyakan segala sesuatu yang menurut dia perlu dipertanyakan. Jadi intinya jangan sampai ada kata final dalam proses kreatif dan pemikiran. Itu saja dari saya. Kesan dan pesan saya selama mengikuti menjadi finalis ini, ada banyak pelajaran yang saya temukan, misalnya tentang bagaimana kita bersama-sama mengkampanyekan toleransi antar umat beragama, misalnya seperti apa yang menjadi poin-poin dalam pemikiran seorang Ahmad Wahid yang menurut saya sangat baik untuk kita cermati dan kita pelajari, kita bawa dalam kehidupan kita, bagaimana kita melihat manusia itu sebagai sosok manusianya, dan bagaimana juga kita bisa bertoleransi terhadap teman-teman yang lain. Misalnya ada perbedaan yang satu dengan perbedaan yang lain antara satu manusia dan manusia yang lain, itu kita bisa saling toleransi satu sama lain, seperti itu. Terus saya sangat senang bisa menjadi salah seorang finalis seperti ini. Tentu saja bangga bisa menjadi salah satu dari banyak orang yang bisa mengkampanyekan toleransi. Perkenalkan, nama saya Fahmi dari Yogyakarta. Saya masuk finalis Ahmad Wahib Award 2012 kategori video. Kesan-kesannya sih ketika saya masuk jadi finalis, pertama sih ya ada rasa nggak percaya juga sih, karena kita sebenarnya film-film pluralisme kan kita juga belum pernah buat sih. Ini pertama kali kita buat film pluralis. Jadi kita masuk nominasi ya alhamdulillah kita bisa ketemu sama orang-orang yang ada di Jakarta sini, sama komunitas Ahmad Wahib. Terus sosok Ahmad Wahib bagi saya sendiri adalah sosok pemikir muda yang mungkin bagi saya pemikirannya itu sangat lancip lah, cukup cerdas. Bagaimana dia menyikapi keadaan seperti saat ini, dia udah memikirkan sejak zaman dia menulis gitu. Bagi saya Ahmad Wahib adalah tokoh yang banyak mengilhami. Saya menikmati catatan harian yang ditulis oleh Ahmad Wahib. Saya menemukan pada Wahib suatu keberanian untuk mempertanyakan hal-hal yang mungkin susah dipertanyakan di dalam masyarakat, terutama dalam masyarakat Islam ya. Meskipun Wahib tidak menulis suatu karya akademis yang mendalam, tetapi saya kira Wahib meninggalkan warisan yang berharga buat anak-anak muda sekarang, termasuk saya, yaitu dia mengajak kita untuk beragama secara, bukan secara konvensional, kita menerima apa adanya sesuatu yang kita terima dari orang tua kita dan seterusnya, tapi mempersoalkan. Nah, Wahib sekarang makin relevan karena kita sekarang hidup dalam situasi di mana bertanya dalam masalah agama itu dianggap sebagai hal yang berbahaya. Nah, menghidupkan Wahib di dalam era semacam ini penting karena kalau bertanya dalam masalah agama itu dimusuhi dan dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya, nah ini bagi saya tidak sehat. Bagi saya agama akan sehat justru, beragama akan sehat justru kalau kesempatan bertanya, mempersoalkan, bahkan meragukan sekalipun itu dibuka. Jadi di situ saya menganggap Wahib punya warisan yang sangat penting yang harus terus dirawat. Saya senang dengan acara pada malam hari ini, acara penghargaan Ahmad Wahib. Ini acara yang dikemas dengan cara yang sangat gaul, populer, nyambung dengan budaya anak-anak muda sekarang. Dan saya kira merayakan Wahib dengan semangat muda seperti ini saya kira sangat oke banget. Saya menikmati acara semacam ini. Saya kira model memperingati seorang tokoh pemikir dengan cara yang gaul seperti ini sesuatu yang sangat patut dikembangkan terus.
Terima kasih.